Ya, Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung sama kami dan kini kita masuk ke segmen Create Up dan untuk membahas tema menarik kali ini mengenai mengulik lanskap bisnis motor listrik tanah air sudah tersambung melalui video conference ada Mas Raditya Wibowo, CEO dan juga founder dari Maka Motors. Apa kabar Mas Dito? Baik, baik. Baik, terima Senang kasih. sekali ada di sini. Oke, terima kasih sudah join pagi-pagi kita ganggu ya Mas Dito ya. Oke. Siap. Baik, Mas Dito, kalau kita bicara mengenai market motor listrik di Indonesia, sejauh ini menurut Anda menarik banget nggak sih? Menarik sih. Menurut saya potensinya besar sekali karena marketnya besar. Jadi market motor di Indonesia itu ketiga terbesar di dunia. Cuma Cina dan India yang lebih besar. Motor baru penjualannya kurang lebih 6 juta unit per tahun. Tapi penetrasi listriknya masih sangat rendah. Kurang lebih 1% lah tahun kemarin. Kurang lebih tahun kemarin tuh ada sekitar 60.000 motor listrik baru. Dan trennya meningkat terus. Sebetulnya dari 2022 ke 2023 aja, itu sudah meningkat 3 kali lipat permintaan motor listriknya. Tahun ini juga permintaan akan semakin meningkat lagi. Karena sekarang aja kuota subsidinya udah habis lagi, padahal baru ditambah. Hmm, Jadi kita lihat trennya sih sangat positif ya. Dan kalau lihat faktor pendorongnya sih saya rasa di jangka panjang ini harusnya terus berlanjut. Karena alasan utama untuk konsumen pindah ke listrik adalah supaya hemat biaya operasional dibanding bensin, gitu hmm. kan. Jadi kalau misalnya harga BBM meningkat, ini tentunya akan jadi faktor pendorong yang semakin kuat. Selain itu, harga baterai kendaraan listrik pun selalu turun setiap tahun akhir-akhir ini. Jadi ke depannya sih saya rasa potensinya akan semakin besar. Baik, belum lagi beberapa waktu yang Mhm. lalu Pertamina sampaikan bahwa Pertalite dan juga Pertamax ini adalah bahan bakar yang kotor katanya ya. Ini kemudian meningkatkan urgensi masyarakat untuk kemudian mungkin bisa beralih ke motor listrik begitu. Oke, kalau Ya, bicara ya. mengenai segmentasi dari motor listrik kan ada yang menengah begitu, menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Maka motor sendiri segmennya berarti menengah ke atas ya, Mas Dito? Ya, jadi memang sekarang price point ada macam-macam ya di market Hmm, motor listrik. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas. Kalau kita sih ngejarnya yang paling value for money aja ya buat oke. konsumen gitu kan. Value for money artinya bukan yang termurah, nggak selalu yang termurah, tapi yang memberikan benefit paling tinggi gitu kan. Untuk menjawab kebutuhan konsumen mengenai motor itu sendiri. Karena sekarang sih masalah utamanya adalah motor itu kan barang andalan banget ya setiap hari buat masyarakat Indonesia. Buat banyak keluarga, bahkan ini aset termahal yang mereka miliki. Gitu kan. Jadi ini benar-benar barang sehari-hari, barang andalan, dan kualitasnya harus tinggi, barnya Hmm. tinggi gitu. Dan sekarang kalau kita rasa sih masalah utamanya adalah di kualitas produk. Jadi itulah fokus utama kita di Maka Motor sih. Baik. Kenapa market ini Mhm. menarik menurut Anda? Apakah secara demand juga, paling tinggi jika dibandingkan dengan segmen yang lain atau seperti apa? Nah, ini kalau menurut saya menariknya, kalau kita lihat pasar kendaraan listrik ya, kita kan ada roda 2 dan juga roda 4. Seperti yang saya sebutin tadi, motor listrik itu kalau roda 2 mungkin 1% dari penjualan baru tahun kemarin, angkanya masih kecil. Tapi kalau lihat data mobil listrik, misalnya lihat data dari Gaikindo nih, penjualan tahun ini Januari sampai Agustus, itu dari penjualan mobil baru tahun ini sudah 5,3% yang listrik. Bahkan di bulan Agustus sudah 8,9%. Jadi angkanya udah jauh lebih tinggi nih kalau dibandingkan dengan motor. Padahal 1-2 tahun lalu kita semua punya bayangan nanti pasti motor nih yang duluan dibanding mobil karena lebih banyak yang pakai motor. Tapi kenyataannya malah sebaliknya nih. Pertanyaannya kenapa gitu kan? Kalau lihat ada banyak masalah klasik yang orang suka sebutin kalau ngomongin kendaraan listrik ya. Misalnya harga jual kembali, infrastruktur chargingnya gimana, Hmm. spare partnya gimana. Ini semua masalah ini juga ada di segmen mobil gitu kan. Bahkan mobil itu lebih susah lagi di casnya karena baterainya jauh lebih gede dibanding motor, bisa puluhan kali lipat. Tapi penetrasinya udah bisa jauh lebih tinggi dibanding motor. Hmm. Kenapa? Jadi kita lihat nih masih banyak potensi untuk motor listrik penetrasinya naik lagi gitu kan. Minimum samalah dengan mobil. Tapi kembali ke masalah yang saya sebutin tadi yaitu kualitas produk. Jadi pengendara motor mereka ingin hemat di biaya operasional, tapi mereka nggak mau kompromi di performa, ketangguhan dan kualitas produk. Dan saat ini menurut kita belum ada produk yang bisa memenuhi ekspektasi itu. Hmm. Kalau dibandingkan dengan mobil gitu kan. Kalau mobil kan pilihannya banyak, tapi yang harganya paling terjangkau aja itu jarak tempuhnya sudah di atas 200 kilo dan kualitasnya dianggap oke gitu kan. Jadi Hmm. konsumen udah mulai yakin kalau di dunia motor
ya ini misi kita sih untuk menjawab permasalahan itu. Nah, Oke. sebenarnya kalau di lapangan kayak gimana sih problemnya? Yang pertama jarak tempuh, gitu kan. Ini selalu banyak disebut, orang takut kehabisan baterai di jalan. Kedua tarikan. Jadi kalau di Indonesia kan kita bawa motor itu, ya medan jalanan kita tahu sendiri lah ya, rame. Kita kadang terjebak macet di tanjakan juga, apalagi kita sering bawa penumpang. Kalau dibandingkan Cina dan India, itu bedanya di Indonesia. Di sana mereka nggak bawa penumpang, di India tuh penumpang naik roda 3. Kalau di sini kan motor kita pakai untuk semuanya, jadi motornya harus bisa enak tarikannya, kuat sambil bawa penumpang dan barang berat, kulkas, macam-macam lah orang bawa barang di motor gitu kan. Kenyamanan berkendara juga penting, jadi ergonomi, posisi duduknya nyaman, karena orang Indonesia nyetir motor cenderung jauh-jauh. Ya. Dan yang paling penting nyaman untuk nyelap-nyelip. Karena kalau misalnya respon motornya ketika digas itu agak loncat-loncat atau kurang halus, kita kan jadi kurang pede ya nyelap-nyelip masuk gang gitu. Itu lumayan penting lah menurut kita. Dan yang terakhir ketangguhan. Jadi gimana supaya motornya ini awet, gak gampang rusak. Karena pada akhirnya motor listrik, walaupun listrik tetap motor gitu kan. Jadi ya kualitas dan durability si bagian mechanical sendiri pun harus oke, Baik, gitu. baik. Nampaknya research and development dari Maka Motor sendiri sudah dilakukan sangat komprehensif begitu ya. Sejauh mana dari demand pasar sendiri ataupun mungkin karakteristik jalan dan lain sebagainya. Karena ini spesifik bicara mengenai jalanan di Indonesia gitu ya. Karena saya juga pengguna motor gitu. Jadi memang perlu skill dan juga perlu armada yang betul-betul mumpuni lah. Nah, sejauh mana concern-concern tadi gitu ya, ini dapat diakomodir lah secara value produk dari Maka Motors. Ya. Benar Mas, jadi kita memang berangkat dari kebutuhan pengguna ya. Saya sendiri juga pengguna motor dari SMA. Saya dan co-founder saya tuh dulu kita tetangga. Jadi tiap hari naik motor bareng ke sekolah. Terus sebelum mendirikan Maka Motor, saya pegang bisnis transportasinya Gojek. Jadi saya cukup paham lah kebutuhan pengguna motor di jalan. Sering ngobrol juga sama driver. Dulu pernah juga nyoba jadi driver. Susah banget by the way jadi driver. Dan saya juga sampai sekarang hampir tiap hari naik motor, kecuali kalau hujan gitu kan. Jadi memang kalau lihat kondisi jalanan kita ya, ada beberapa perbedaan. Satu, kondisi medan jalanan yang sangat macet dan butuh nyelap-nyelip gitu kan. Itu kembali ke yang saya bilang tadi, si respon motornya tuh harus predictable, apalagi kalau di gas throttle-nya. Nah, untuk bikin respon itu enak, itu butuh banyak R&D yang sangat detail nih, bicara kita nge-tuning respon dinamo ke tarikan throttle-nya. Itu satu. Kedua, jalanan kita itu kadang kalau kelihatannya rata, dia sebenarnya nggak rata gitu kan, agak bergelombang. Kalau misalnya pengujian motor, itu biasanya kita bikin yang namanya drive cycle. Jadi kita nge-define dengan rute seperti ini, kita harus menentukan permukaan jalannya apa aja. Biasanya kalau di Eropa standarnya ada jalanan yang aspal, ada yang cobblestone. Cobblestone tuh tahu kan ya, yang kayak konblok gitu. Nah kalau di Indonesia itu bisa dibilang hampir semua jalanannya cobblestone, gitu kan, karena ya kondisinya ada lubang, tidak rata, sehingga memang kita harus rancang motornya untuk bisa durable dengan kondisi seperti itu, apalagi dipakai bawa penumpang dan beban berat gitu. Baik. Kira-kira Maka Motors kapan akan launching? Nanti kita bahas saja berikut ini Mas Dito ya. Dan Ustaz, bersama kami saja kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Mas Raditya Wibowo, CEO dan juga founder dari Maka Motors. Mas Dito, kalau kita lihat mengenai berbagai macam konsel dari masyarakat, tentunya kalau ngomongin soal penggunaan dari motor listrik sendiri begitu ya, concernnya adalah terkait dengan pemerataan SPKLU gitu ya. Nah ini sejauh mana menjadi concern juga, atau bahkan mungkin Maka Motors mau punya SPKLU sendiri, jangan-jangan? Jadi soal SPKLU ini memang jadi concern yang cukup penting buat konsumen ya. Apalagi kita kan terbiasa dengan kendaraan bensin ngelihat SPBU di mana-mana. Jadi instingnya juga pingin lihat charging station nih di mana-mana istilahnya. Ini memang sekarang kondisinya belum merata di seluruh Indonesia. Apalagi kalau buat motor, sebetulnya belum ada standar global untuk bentuk colokan dan charging protokolnya. Gitu. Jadi mungkin kalau lihat SPKLU di jalan itu banyak kan buat mobil. Sebenarnya buat motor ini baru mulai. Nah, tapi kalau lihat motor, untungnya motor listrik itu baterainya relatif kecil dibandingkan dengan mobil.
Jadi bisa dicas dari colokan biasa di rumah. Jadi kalau kita sih fokusnya memastikan jarak tempuhnya cukup jauh sehingga selalu bisa sampai rumah lagi. Bayangannya nanti pengguna motor kalau udah pulang, motornya tinggal dicolok, itu paginya udah penuh ketika mau dipakai gitu kan. Jadi ini agak perubahan perilaku sih dari yang tadinya biasa isi bensin di SPBU, sekarang jadi lebih kayak ngecas HP. Dan kalau ada kebutuhan untuk charging lebih cepat, memang kita juga menyiapkan charging station yang awalnya akan ada di dealer-dealer kita sendiri, tapi nantinya tentunya kita ingin tambah terus melalui kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong pembangunan infrastrukturnya. Baik, Gitu. oke. Secara teknologi berarti nanti akan ada motor listrik dari Maka Motor sendiri yang dihadirkan, dan ini teknologinya advance gitu ya, Mas Dito ya. Apalagi kemudian kalau kita bicara mengenai kawatan baterai gitu, nanti yang dijanjikan tuh seperti apa, Mas Dito? Ya. Jadi kalau soal teknologi, saya belum bisa share semua detailnya nih, karena ada beberapa yang masih sedang kami patenkan. Tapi yang bisa saya kasih tahu, lebih dari 90% part di motor kami itu adalah part yang istilahnya make bukan buy gitu kan. Jadi dirancang dan diproduksi berdasarkan desain custom yang dibuat oleh tim kami. Sebetulnya teknologi motor listrik kalau dilihat, kalau Mas pernah main Tamiya dulu, itu sebetulnya rangkaiannya sama gitu kan, ada baterai, ada dinamo, tapi ini karena arusnya agak lebih gede kita tambah controller karena arusnya lebih besar. Jadi sebenarnya cara paling simpel sih cari 3 komponen itu terus disambungin aja pakai kabel. Tapi kalau mau bikin motor listrik yang terbaik yang memenuhi kebutuhan masyarakat, nggak sesimpel hanya disambungin kabel aja, banyak pekerjaan engineering dan pengujian yang kita perlu lakukan untuk mastiin satu, penggunaan energinya efisien, jadi baterai tidak cepat habis, karena again itu salah satu masalah utama sekarang, dan juga memastikan motornya safe dan juga durable, daya tahannya tinggi gitu. Jadi kalau tim R&D kita ini banyak yang memang veteran dari dunia otomotif di Indonesia, ada juga diaspora yang pulang ke luar negeri, kayak tadinya kerja di Jerman, tadinya kerja di Jepang, karena memang tertarik dengan visi kita untuk mencoba ngembangin teknologi dan produk sendiri, gitu sih. Oke, sebelum launching tentu saja sekarang sedang ada tahap persiapan menuju launching. Artinya ini sudah produksi atau gimana Mas Dito sebelum kemudian di-launch ke pasaran? Waduh, sebenarnya saya tuh sudah gemes banget, pingin nunjukin dan jualan motornya dan pingin semua orang nyobain gitu. Karena memang kita sih punya keyakinan apa yang kita mau luncurkan di market ini sangat berbeda dengan apapun yang sekarang tersedia gitu kan. Dan kerasanya benar-benar ketika udah dinaikin dan di test drive. Tapi kalau sekarang ini kondisinya kita pabrik sudah ready, jadi kita ada fasilitas produksi di Cikarang. Target launchingnya sendiri ini nggak lama lagi, jadi sekitar akhir tahun ini atau awal tahun depan. Kondisinya sekarang kami sedang bekerja sama dengan semua supplier kami nih supaya pengiriman komponennya on time supaya kita bisa cepat mulai produksi massal. Gitu. Karena memang produk otomotif ya supply chain-nya yang cukup kompleks. Baik, gitu. boleh dibilang ini 100% made in Indonesia ya? Atau ada beberapa komponen yang diimpor juga, Mas? Kalau kita soal assembly-nya sendiri semuanya di fasilitas produksi kami gitu kan, dan dari awal memang karena kita juga ada di Indonesia, banyak tim kita yang datang dari industri otomotif lokal, kita memang dari awal banyak kerjasama dengan ekosistem supplier komponen otomotif lokal. Karena mereka yang punya pengalaman bertahun-tahun nih bikin motor dengan standar kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna motor di Indonesia gitu. Baik, semoga persiapannya menuju launching berjalan lancar dan juga akan disambut baik oleh masyarakat untuk Maka Motor sendiri. Waktunya sangat terbatas, Mas Dito. Terima kasih sudah bergabung. Sukses untuk Anda dan juga teman-teman di Maka Motor. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Baik. Dan pemirsa, sebelum saya akhiri kita akan simak kembali pergerakan dari IHSG pukul 9:28 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, sejauh ini IHSG bergerak menguat ya 0,73% di level 7.885,943. Top gainers ada IOTF, BIF, JMAS, OPMS, LPKR, MANG, Brand Bumi, BTPS, SMR, ada juga BRPT. Top losers ada PTIS ya, MEN, kemudian juga ada MITI, H, SGR, BMAS, kemudian juga ada MSIN dan juga Guna.
Ya, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.